Coba bayangkan ini, dua orang punya skill yang mirip, pengalaman mirip, bahkan kerja di industri yang sama. Tapi gaji mereka bisa beda jauh. Bukan selalu karena yang satu lebih pintar. Bukan selalu karena yang satu lebih kerja keras. Kadang bedanya sederhana. Satu orang tahu cara negosiasi, satu lagi tidak. Dan ini sering banget terjadi di Indonesia. Banyak orang merasa, yang penting kerja dulu, nanti juga dinilai. Masalahnya, perusahaan tidak selalu otomatis menaikkan gaji hanya karena kamu merasa sudah bekerja keras. Dalam dunia kerja, value yang tidak dikomunikasikan seringkali tidak terlihat. Dan value yang tidak terlihat sulit dibayar lebih tinggi. Makanya, video ini bukan tentang cara minta naik gaji dengan nekat. Bukan juga tentang datang ke bos lalu bilang, saya mau naik 30%, kalau tidak, saya resign. Itu bukan strategi, itu ultimatum. Yang akan kita bahas adalah cara membangun alasan yang kuat, sehingga permintaan naik gaji terdengar masuk akal, profesional, dan sulit diabaikan. Karena naik gaji 30% itu mungkin, tapi tidak dalam semua kondisi. Biasanya kenaikan sebesar itu lebih realistis kalau kamu pindah perusahaan, naik level, mengambil skop yang jauh lebih besar, pindah ke industri yang membayar lebih tinggi, atau ternyata selama ini kamu memang underpaid dibanding market. Kalau kamu hanya minta annual increment biasa, 30% biasanya terlalu agresif. Tapi kalau kamu membawa data pasar, bukti impact, dan timing yang tepat, ceritanya bisa berbeda. Masalahnya, kebanyakan orang gagal bukan karena mereka tidak layak. Mereka gagal karena cara mintanya salah. Ada yang terlalu emosional. Pak, saya butuh naik gaji karena biaya hidup naik. Itu valid sebagai kondisi pribadi, tapi belum tentu kuat sebagai alasan bisnis. Ada juga yang terlalu pasif. Saya sih berharap kalau memungkinkan gaji saya bisa disesuaikan. Kalimat ini terlalu lemah. Tidak ada angka, tidak ada data, tidak ada alasan kuat. Ada juga yang membandingkan secara kasar. Teman saya di perusahaan lain gajinya lebih tinggi. Ini bisa membuat suasana defensif, karena terdengar seperti komplain, bukan diskusi profesional. Negosiasi gaji yang bagus bukan tentang memaksa orang lain setuju. Negosiasi gaji yang bagus adalah membuat pihak lain melihat bahwa angka yang kamu minta punya dasar. Dasarnya apa? 1. Benchmark market. 2. Kontribusi nyata. 3. Skop pekerjaan. 4. Timing. 5. Cara bicara. Kalau 5 hal ini tidak siap, negosiasi bisa terasa seperti permintaan pribadi. Tapi kalau 5 hal ini siap, negosiasi berubah menjadi diskusi bisnis, dan disitulah posisi kamu menjadi jauh lebih kuat. Jadi, sebelum kita masuk ke contoh skrip yang work dan yang gagal, kita harus bahas dulu fondasinya. Kenapa kebanyakan orang salah ketika menentukan angka gaji? Jawabannya, karena mereka hanya tahu angka yang mereka inginkan, tapi belum tahu angka yang market anggap wajar. Langkah pertama dalam negosiasi gaji adalah benchmark. Bukan feeling, bukan kayaknya saya pantas segini, bukan teman saya dapat segini, tapi benchmark. Benchmark artinya kamu mencari tahu range gaji yang wajar untuk role, level, industri, lokasi, dan ukuran perusahaan yang relevan dengan posisimu. Kenapa ini penting? Karena title yang sama bisa punya gaji yang sangat berbeda. Misalnya, data analis di startup kecil, perusahaan multinasional, bank, telco, consulting firm, dan tech company bisa punya range yang berbeda. Manager juga tidak selalu sama. Ada manajer yang mengelola 2 orang, ada yang mengelola puluhan orang, ada yang cuma title, ada yang punya P&L responsibility, ada yang pegang project bernilai miliaran. Jadi jangan hanya membandingkan title, bandingkan scope. Saat melakukan benchmark, minimal perhatikan 5 hal. Pertama, industrinya. Beberapa industri memang punya budget kompensasi yang lebih tinggi karena margin bisnis, kebutuhan talent, atau kompetisi skill yang ketat. Kedua, level senioritas.
fresh graduate, officer, senior officer, assistant manager, manager, senior manager, head director. Setiap level punya ekspektasi kontribusi yang berbeda. Ketiga, lokasi. Gaji Jakarta biasanya berbeda dengan kota lain. Walaupun sekarang, remote dan hybrid mulai membuat pola ini lebih fleksibel. Keempat, company size. Perusahaan lokal kecil, startup, BUMN, multinasional, dan consulting firm bisa punya struktur kompensasi yang sangat berbeda. Kelima, skill premium. Skill yang sedang tinggi demand-nya, misalnya data, AI, cybersecurity, product, risk, finance, sales B2B, atau regulatory expertise, bisa punya daya tawar lebih kuat jika impact-nya jelas. Setelah benchmark, jangan cuma punya satu angka. Siapkan 3 angka. Angka pertama, minimum acceptable. Ini angka terendah yang masih bisa kamu terima. Angka kedua, ideal target. Ini angka yang menurutmu fair berdasarkan benchmark dan kontribusimu. Angka ketiga, anchor. Ini angka pembuka yang sedikit lebih tinggi dari target ideal, supaya ada ruang negosiasi. Contohnya, kamu merasa angka idealmu 20 juta. Maka kamu tidak langsung mulai dari 20. Kamu bisa mulai dari 22 atau 23, tergantung konteks. Agar kalau turun sedikit, hasil akhirnya masih mendekati target. Tapi ingat, anchor jangan asal tinggi. Kalau kamu minta angka yang terlalu jauh dari market dan tidak punya alasan kuat, kamu bisa terlihat tidak realistis. Di sisi lain, kalau kamu terlalu takut dan menyebut angka terlalu rendah, kamu sendiri yang mengunci harga dirimu. Nah, setelah punya benchmark, langkah berikutnya adalah membangun value case. Karena angka market hanya menjawab satu hal. Berapa harga role ini di pasar? Tapi perusahaan akan bertanya hal lain. Kenapa kamu layak mendapat angka itu? Dan untuk menjawabnya, kamu butuh bukti impact. Bukan sekadar, saya sudah kerja keras. Tapi, inilah hasil yang saya bawa. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menentukan, bukti impact. Karena dalam negosiasi gaji, perusahaan tidak hanya membayar waktu, perusahaan membayar nilai. Dan nilai harus bisa terlihat. Kalau kamu hanya bilang, saya sudah kerja keras, itu belum cukup. Karena semua orang bisa merasa kerja keras. Yang lebih kuat adalah ketika kamu bisa berkata, saya berhasil mempercepat proses reporting dari 3 hari menjadi 2 jam. Saya membantu menghemat biaya operasional 20%. Saya menangani proyek dengan nilai besar dan selesai lebih cepat dari target. Saya mengambil skop tambahan yang sebelumnya dikerjakan 2 orang. Saya meningkatkan revenue, menurunkan error, memperbaiki SLA, atau membuat proses lebih stabil. Impact seperti ini jauh lebih kuat karena konkret. Sekarang kita bandingkan 2 skrip. Skrip yang gagal. Pak, saya mau minta kenaikan gaji karena saya merasa pekerjaan saya sudah banyak banget. Saya juga sudah lama di sini dan kebutuhan saya makin tinggi. Kalimat ini jujur, tapi lemah untuk negosiasi. Kenapa? Karena fokusnya ada pada kebutuhan pribadi, bukan value bisnis. Sekarang skrip yang lebih kuat. Pak, saya ingin diskusi terkait kompensasi saya. Dalam 1 tahun terakhir, skop pekerjaan saya berkembang cukup signifikan. Saya tidak hanya menangani tugas utama, tapi juga mengambil additional responsibility di area A, B, dan C. Beberapa impact yang sudah tercapai antara lain, efisiensi proses sebesar X%, penurunan isu sebesar Y%, dan penyelesaian project Z yang mendukung target tim. Setelah saya benchmark dengan range market untuk role dan scope yang sebanding, saya ingin mengajukan penyesuaian kompensasi ke range sekitar sekian. Perhatikan bedanya. Skrip kedua tidak terdengar seperti keluhan. Ia terdengar seperti business case. Ada scope, ada impact, ada benchmark, ada angka, ada nada profesional. Dan ini penting. Jangan menunggu orang lain menebak kontribusimu. Kadang manajer tahu, kamu bekerja keras, tapi tidak punya semua detail impact-mu. Apalagi kalau organisasi besar, banyak orang, banyak prioritas, dan banyak agenda.
Tugas kamu bukan menyombongkan diri. Tugas kamu adalah mendokumentasikan nilai yang memang sudah kamu berikan. Buat daftar achievement. Bagi menjadi beberapa kategori. Revenue impact, cost saving, efficiency improvement, risk reduction, customer experience, process automation, leadership atau mentoring, strategic project contribution. Kalau kamu belum punya angka, mulai kumpulkan dari sekarang. Karena dalam negosiasi, angka membuat cerita lebih kuat. Tapi kalau semua impactmu belum bisa dikuantifikasi, tetap bisa dibuat konkret. Misalnya, saya menjadi PIC utama untuk koordinasi lintas fungsi antara tim A, B, dan C. Sehingga isu yang sebelumnya sering tertahan bisa di-resolve lebih cepat. Itu tetap value. Sekarang, setelah benchmark siap dan value case siap, pertanyaan berikutnya. Kapan waktu terbaik untuk negosiasi? Karena timing bisa membuat kalimat yang sama terdengar kuat atau terdengar tidak tepat. Dan ini yang sering dilupakan orang. Timing terbaik untuk negosiasi gaji biasanya ada di beberapa momen. Pertama, saat performance review. Ini momen paling natural karena perusahaan memang sedang menilai kontribusi, target, dan reward. Kedua, setelah kamu menyelesaikan proyek besar, jangan tunggu terlalu lama sampai impact-nya dilupakan. Saat hasil masih fresh, value-mu lebih mudah terlihat. Ketiga, ketika skop pekerjaan berubah. Kalau tanggung jawabmu naik, tapi kompensasi tidak ikut berubah, itu waktu yang valid untuk diskusi. Keempat, saat menerima offer dari perusahaan baru. Di tahap ini, daya tawarmu biasanya lebih kuat karena perusahaan sudah menunjukkan minat. Tapi hati-hati, daya tawar bukan berarti bebas bicara sembarangan. Cara menyampaikan tetap penting. Jangan mulai dengan ancaman. Misalnya, kalau gaji saya tidak dinaikkan, saya keluar. Ini bisa berhasil dalam jangka pendek, tapi sering merusak kepercayaan. Kalimat yang lebih baik. Saya sangat menghargai kesempatan dan tanggung jawab yang diberikan di role ini. Di sisi lain, melihat perkembangan skop dan benchmark market, saya ingin mendiskusikan apakah ada ruang untuk penyesuaian kompensasi agar lebih selaras dengan kontribusi dan tanggung jawab saya saat ini. Kalimat ini tetap jelas, tapi tidak menyerang. Untuk negosiasi offer kerja, kamu bisa pakai skrip seperti ini. Thank you for the offer. I'm very excited about the role and the opportunity to contribute. Based on my experience, the scope of the role, and market benchmark for similar positions, I was expecting a package in the range of X to Y. Is there any flexibility to review the offer? Ini terdengar profesional, tidak memaksa, tapi tetap membuka ruang. Kalau perusahaan bilang budget terbatas, jangan langsung berhenti. Tanyakan total package. Kadang base salary tidak bisa naik banyak, tapi ada ruang di bonus, allowance, sign-on bonus, training budget, hybrid arrangement, title, review cycle, atau accelerated promotion plan. Kamu bisa bilang, I understand if the base salary range is fixed. Would it be possible to explore other components of the package, such as allowance, bonus structure, or an earlier salary review after 6 months based on performance? Ini penting karena negosiasi gaji bukan hanya tentang satu angka. Negosiasi adalah tentang total value. Tapi kamu juga harus punya plan B. Kalau setelah semua data, impact, dan diskusi tetap tidak ada ruang, kamu perlu memutuskan, apakah role ini masih sepadan untuk tetap dijalani? Kadang jawabannya iya, karena ada learning, exposure, stability, atau career path. Kadang jawabannya tidak, karena gapnya terlalu besar. Yang penting, keputusanmu sadar. Bukan karena takut, bukan karena emosi. Jadi, rangkumannya begini. Kalau ingin naik gaji 30%, jangan mulai dari saya mau naik gaji. Mulai dari, apa benchmark market untuk role ini? Apa impact yang sudah saya hasilkan? Apakah skop saya sudah berubah? Kapan timing terbaik untuk bicara? Apa angka minimum, ideal, dan anchor saya? Dan bagaimana saya menyampaikannya dengan profesional?
Karena orang yang dibayar lebih tinggi bukan selalu orang yang paling berisik. Seringkali mereka adalah orang yang paling siap menunjukkan value-nya. Jadi, sebelum negosiasi berikutnya, siapkan datamu, siapkan impact-mu, siapkan skripmu.